tapi kita minta penangguhan penahanan juga tidak dikabulkan, padahal itu kerugian besar bagi Gus Nur, ya. Oleh karena itu hakim juga sudah saya laporkan ke KY. Saya ingatkan KY di sini, Komisi Yudisial, tolong cara berpikir mengadilinya ini jelas-jelas tidak objektif. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, kali ini sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Tetapi ini lagi-lagi konferensi pers ya, yang dilakukan oleh Egy Sujana, yang memberikan bantahan lah ya, bantahan kepada saksi ahli, dan juga tidak terkabulkannya permintaan pengacara Gus Nur dalam rangka untuk meminta penangguhan penahanan kepada majelis hakim, dan itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Dan kemudian juga Egy Sujana mencoba membangun sebuah narasi. Nah, ini kan kerjaannya dia kan, kuat membangun narasi. Kalau dia membangun narasi ya ahlinya dia. Nah, yang sekaitan dengan soal tuduh menuduh dan pembuktian, siapa yang akan membuktikan. Tetapi untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Singkat saja dari saya, baik saksi ahli agama maupun saksi ahli bahasa. Yang pertama, saksi ahli agama juga tidak konsisten dalam memberikan keterangan, yaitu siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Nah, dia lupa bahwa ini sudah berpindah menjadi kasusnya pidana. Jadi yang menuduh namanya jaksa dalam bentuk dakwaan, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama, telah melakukan kebohongan, telah memberikan satu keterangan yang tidak benar atau belum lengkap, misalnya demikian. Itu pasal yang dituduhkan, pasal 14, 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika kita tanya, sekarang ini kan pidana, jadi yang harus membuktikan siapa? Kan jaksa tuh, tapi saksi ahli agama nggak jawab, bahkan tidak mau jawab. Itu artinya sama dugaan kalau saksi bahasa dibayar, masa ini nggak dibayar? Artinya ada konflik of interest. Kalau dia menolak keterangan saya, kita buktikan di persidangan, ya kan? Uji kebohongan, dan dia nanti dilaknat oleh Allah kalau bohong, apalagi agama, ya kan? Nah, kemudian yang saksi ahli, dia tidak mengerti apa itu benar. Saya tanya definisinya nggak paham. Tidak mengerti bagaimana berpikir. Dia menjawab proses. Padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Dia menyamakan yang beda. Apa yang dia samakan? Antara keonaran, ya tadi ditanyakan itu, dengan menimbulkan menjadi kegelisahan, keresahan, dan ancaman. Itu bagaimana berpikirnya gitu loh, ya, secara bahasa juga. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, semua sudah dibuktikan di persidangan, tapi kita minta penangguhan penahanan juga tidak dikabulkan, padahal itu kerugian besar bagi Gus Nur, ya. Oleh karena itu hakim juga sudah saya laporkan ke KY. Saya ingatkan KY di sini, Komisi Yudisial, tolong cara berpikir mengadilinya ini jelas-jelas tidak objektif. Karena 16 saksi telah bicara tidak pernah melihat, ditambah 2 orang saksi ahli tidak pernah juga lihat ijazah asli. Lalu bagaimana mau menyatakan ijazah Jokowinya asli? Sementara Bambang berisi keras, bahkan siap ditembak kepalanya kalau yang dia sampaikan tidak benar. Kan berarti selama ini tidak ada yang bisa membanding, berarti yang benar siapa? Bambang Tri. Jelas. Logika sederhana ini kan gampang sekali.
Nah sebenarnya gampang juga dibantah, datanglah wahai Presiden Jokowi ke pengadilan atau titip jasanya sama jaksa. Jaksa kan anak buah Presiden lewat Jaksa Agung. Nih titip jasa gua. Itu nggak bener tuh, Egy Sujana segala macam, ya. Bambang Tri, ini ijazah aslinya. Kan sampai hari ini juga nggak ada. Saya kira demikian, jelas. Kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Nah, ada beberapa hal yang sangat menarik dan kalau ini kita telaah mentah-mentah dari apa yang disampaikan oleh Egy Sujana, ini pasti kita juga akan sedikit terjebak dengan pernyataannya. Misalnya saksi ahli itu tidak pernah melihat ijazah aslinya yang memberikan kesaksian. Kan itu, sahabat-sahabat. Nah, harus dipahami bahwa saksi ahli kehadiran saksi ahli agama itu dalam kerangka untuk memberikan pendapatnya. Itu yang agak-agak harus disampaikan, bahwa saksi ahli hadir di ruang persidangan itu adalah memberikan pendapat. Jadi kalau dianggap bahwa saksi ahli tidak melihat ijazah, ya jelas, karena saksi ahli itu adalah memberikan pendapat yang akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Nah, itu yang pertama. Kenapa Egy Sujana saksi ahli saja tidak pernah melihat? Tidak ada urusan dengan ijazah itu dengan saksi ahli, karena dia hanya memberikan pendapat. Kemudian yang kedua, saksi ahli kalau kita lihat di dalam ruang persidangan itu sudah menyampaikan bahwa yang akan membuktikan atas tuduhan itu adalah si penuduh. Siapa itu? Adalah Bambang Tri. Sebelum masuk dakwaan ya, sebelum masuk. Nah, apa yang didakwakan di sana adalah penistaan agama. Kan begitu. Nah, setelah itu, kenapa dia ditangkap, kenapa dia dipenjarakan? Karena Sugi Nur tidak mampu membuktikan tuduhannya di kepolisian. Sehingga itu dilanjutkan di P21-kan ke kejaksaan. Penistaan agama ya. Nah, setelah itu sahabat-sahabat sampai di kejaksaan, maka lahirlah yang namanya dakwaan atas penistaan agama itu. Kan begitu. Nah, sehingga jaksa wajar dong kalau misalnya dia menghadirkan saksi ahli agama, karena yang dituduhkan itu adalah penistaan agama, dan itu akan dibuktikan oleh jaksa. Jaksa pasti akan membuktikan itu dengan ungkapan bahwa itu sudah melanggar, tidak sesuai dengan agama Islam, ada Al-Qur'an, ada sumpah di sana. Itu sudah satu indikasi bahwa dia melakukan penodaan agama. Nah, jelas bahwa jaksa akan membuktikan tuduhan itu dengan itu tadi, penistaan agama itu. Sekaitan dengan jaksa penuntut umum mendatangkan yang namanya ahli bahasa, itu karena kita atau jaksa mau meyakinkan kepada hakim bahwa secara bahasa yang digunakan dalam proses penistaan agama itu sudah melanggar. Dengan ada ungkapan meyakinkan, kalau ini tidak dilakukan, kalau ini tidak dipercaya, maka sama saja tidak mempercayai agama. Kalau tidak dipercayai Bambang Tri, kan begitu-begitu. Artinya apa? Batasan kesaksian mereka itu di situ. Ya pastilah di luar dari batasan itu, pasti mereka tidak akan pernah jawab. Ya, karena kalau dia jawab juga kan pasti mengada-ngada, bukan keahliannya. Sama dengan kemarin kan di waktu persidangan. Mau Sinudin jawab soal
tata cara jual beli itu ya jelaslah saksi agama bilang bahwa itu bukan keahlian saya, dan saya hadir di sini itu dalam konteks penistaan agama itu. Dan pasti sesuai dengan apa yang dipikirkan Egy Sujana bahwa dakwaan itu yang menuduh itu jaksa dan akan dibuktikan oleh jaksa untuk pencemaran, berita bohong, dan penistaan agama. Dan pasti itu. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.